Selamat siang sahabat tani. Jumpa kembali dengan Exo Jaya Channel. Di pada kesempatan kali ini Exo mau berbagi tips gimana cara untuk kesempatan hari ini untuk membasmi lalat buah pada tanaman melon, bisa cabai, tomat, dan lain-lain buat tanaman yang sering terkena hama ulat. Nah, tapi sebenarnya buat sahabat tani yang baru bergabung di Exo Jaya Channel, jangan lupa ya dukung terus Exo Jaya Channel dengan cara klik subscribe di bawah ini, karena subscribe itu gratis. Sahabat tani, jangan lupa subscribe Exo Jaya Channel. Kamsahamnida. Sahabat tani, terima kasih buat yang sudah ngedukung Exo Jaya Channel. Semoga saja rezekinya melimpah dan juga kerjanya lancar, dan juga channelnya pun juga semakin maju dan berkembang. Amin. Baik, langsung saja di sini gimana cara untuk mengatasi lalat buah pada tanaman melon biar tanaman melon kita itu hasilnya melimpah dan tidak terkena lalat buah. Jadi yang pertama itu kita bisa menggunakan yang namanya perangkap. Perangkapnya menggunakan apa? Biasanya kita menggunakan petrogenol. Caranya gimana? Petrogenol itu oleskan pada sebuah botol bekas ya. Kalau bisa ditaruh di tepi-tepi pojok lahan. Jadi setidaknya kita bisa membentengi semua lahan kita dengan menggunakan perangkap petrogenol sini. Nah, untuk yang selanjutnya selain kita menggunakan perangkap petrogenol, kita juga bisa menggunakan insektisida yang kita spray pada lahan kita. Nah, insektisida apa aja itu di sini nanti akan saya sebutkan satu persatu yang bisa untuk mencegah atau mengurangi yang namanya hama lalat buah pada tanaman melon kita, atau cabai atau tomat dan lain sebagainya. Oke, simak terus Exo Jaya Channel. Petani, lalat buah itu biasanya menyimpan telurnya itu di dalam buah seperti melon, cabai, tomat, dan lain-lain. Nah, saat telurnya menetas, larvanya itu akan memakan daging buah bagian dalam sehingga buah itu akan menjadi busuk. Tanda buah terkena lalat buah itu biasanya ada lunak kecil atau bintik kecil pada bagian buah yang sudah ditusuk sama lalat buah tersebut. Nah, untuk menyikapi atau menanggulangi supaya hama lalat buah tidak menyerang pada tanaman kita, itu rekomendasi dari Exo yang pertama kita bisa menggunakan yang berbahan aktif Abamectin. Di sini menggunakan merek dagang Demolis ya. Ini merek dagangnya Abamectin. Ini kita mix dengan yang berbahan aktif Sipermetrin sama Chlorpyrifos. Merek dagangnya seperti Bankill. Nah, Bankill di sini ini sama dengan merek dagang Closiper, Sunkill, dan lain sebagainya. Ini bisa kita mix di sini. Terus kalau ingin rollingan, kita bisa menggunakan yang berbahan aktif Imidacloprid. Contohnya di sini merek dagangnya dari Bayer ya. Ini adalah Confidor. Di sini ini Imidaclopridnya 5%. Ini bagus juga untuk rollingan bahan aktifnya itu untuk mencegah lalat buah. Nah, ini bahan yang pertama. Terus bila di sekitar lokasi atau di sekitar rumah sahabat tani, untuk toko pertaniannya misalkan ini Demolis atau Abamectin nggak ada, kita bisa menggunakan yang namanya bahan aktif di sini di Metoat, yaitu merek dagangnya adalah Meta. Nah, Meta di sini bisa kita mix dengan Winder. Winder di sini berbahan aktif Imidacloprid ya. Nah, ini kita mix. Kemudian untuk rollingan kita bisa menggunakan yang namanya Sumo di sini yang berbahan aktif beta siflutrin. Ini sangat cocok untuk perollingan. Jadi kita bisa menggunakan Meta sama Imida, ini di mix. Kemudian buat rollingan kita bisa menggunakan Sumo di sini. Nah, terus racikan yang ketiga itu ada di sini Alika. Nah, Alika di sini ini berbahan aktif ada dua, yaitu lambda sihalotrin dan juga thiamethoxam.
Ini cocok di mix dengan dusban yang berbahan aktif Cloudberry Post di sini. Untuk perollingan kita bisa menggunakan yang namanya Corakron yang berbahan aktif Propenopos di sini ya, 500 gram. Corakron di sini dari Syngenta. Jadi ini di sendiri single nggak apa-apa ini. Jadi kalau kita sudah menggunakan Alika yang dimix sama dusban, di sini, untuk perollingan kita bisa menggunakan yang namanya Corakron atau Propenopos bahan aktifnya. Ini adalah racikan yang ketiga. Solusi racikan yang keempat itu kita bisa menggunakan yang namanya Bulldog. Di sini dari Bayer ya. Bulldog ini berbahan aktif beta siflutin. Ini sama dengan Sumo tadi, tapi dari Bayer ini Bulldog. Kita mix dengan Agrimek. Nah, Agrimek di sini adalah abamectin murni karena berwarna bening ya. Di sini ini kita mix. Kemudian kalau ingin mencari rollingan, kita bisa menggunakan yang namanya Delus. Delus di sini ini satu pabrik dengan yang Demolis tadi. Karena ini Delus berbahan aktif imidacloprid. Ini bagus di mix dengan yang namanya Metomil dari Danke di sini. Jadi satu pabrik DGW ya, dari perusahaan DGW, Danke sama Delus. Ini untuk rollingannya bila kita menggunakan Agrimek sama Bulldog yang berbahan aktif beta siflutrin. Nah, untuk racikan yang terakhir kita bisa menggunakan yang dari Bayer juga. Ini namanya Movento. Nah, Movento di sini ini tidak perlu dimix, ini udah kuat. Jadi kalau mau ngerolling, kita bisa menggunakan dari produknya Pak Tani yang berbahan aktif Propenopos juga, itu seperti Corakron tadi ya. Nah, di sini Pentacron ini di mix dengan imidacloprid Sandor, seperti Sandor di sini ya. Ini bagus banget. Seperti itu. Jadi sahabat tani, tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 racikan yang bisa untuk mencegah supaya lalat buah itu tidak berkembang atau tidak sampai larvanya itu berkembang biak di tanaman melon atau cabai kita. Di sahabat tani juga banyak yang bertanya di sini, jika baru 10 menit atau baru aja dispray terus terkena hujan deras, apakah harus dispray ulang esok harinya? Itu jawabannya tergantung sama jenis perekatnya. Kalau jenis perekatnya atau penembusnya itu bagus, tidak perlu. Tapi kalau jenis perekatnya itu yang murah-murahan, ya tetap mau nggak mau tetap harus diulang gitu ya. Kemudian ini tadi semua insektisida yang saya sebutkan tadi, cara pengaplikasian jangan lupa ya dikasih perekat yang ada penembus, perekat dan juga perata biar hasilnya maksimal dan bisa menembus dan tahan misalkan terkena hujan gitu. Ada lagi pertanyaan, waktu yang tepat untuk penyemprotan untuk hama itu contohnya yang bersayap ya, itu kapan atau waktunya apa gitu, pagi hari atau siang hari? Untuk hama-hama yang bersayap seperti belalang, seperti lalat buah kan juga bersayap ya, tungau dan juga kutu kebul, itu bagusnya dispray pada pagi hari sebelum embun kering. Kenapa kok pagi hari? Karena pada saat itu hama-hama itu belum beraktivitas, dia masih ada yang bertengger, ada yang bersembunyi di balik daun, dan juga bila pagi hari itu dia masih di tanaman yang masih bermalas-malasan, masih di sayapnya itu masih basah. Jadi bagus banget untuk dispray, jadi mengenai sasaran langsung gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi, penyemprotan pestisida untuk pencegahan maksudnya itu bagusnya berapa hari sekali ya? Kalau pencegahan itu bagusnya 3 hari sekali. Tapi kalau untuk melon itu tergantung hamanya, itu terserang besar-besaran atau enggak. Itu bisa kita spray pagi hari di saat embun masih basah dan juga malam hari di saat mereka sudah mulai istirahat
gitu. Dan juga di sini apa ya tadi? Biasanya hama itu menyerang secara besar-besaran itu biasanya usia berapa? Jadi di saat tanaman kita itu mulai bunting atau mulai menjelang berbunga atau berbuah besar, itu pasti hama yang namanya lalat buah itu pasti akan menyerang secara besar-besaran. Oke, sahabat tani, semoga ya, informasi ini bisa jadi sebuah masukan ya buat sahabat tani. Demikian tadi 5 racikan insektisida yang bisa kita spray pada tanaman kita supaya tidak terkena lalat buah. Dan pensprayan itu bagusnya pada pagi hari atau sore menjelang malam. Kenapa pagi hari? Karena pada pagi hari hama lalat buah itu belum beraktivitas atau masih berada di tanaman atau bersembunyi di tanaman kita. Dan selain pensprayan, kita juga bisa dengan menggunakan perangkap. Jadi selain spray, kita juga bisa solusi selanjutnya juga menggunakan perangkap, menggunakan petrogenol ini di setiap sudut lahan atau di tepi lahan. Jadi kita intinya kalau bisa sebelum hama lalat buah masuk ke lahan kita itu sudah dihalangi sama yang namanya petrogenol di sini. Oke, sahabat tani, saya kira cukup sekian informasi yang bisa EXO sampaikan pada siang hari ini. Semoga saja bermanfaat, dan EXO mohon maaf bila ada kata atau informasi yang kurang berkenan di sahabat tani semua. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani, sukses.